Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Zafira. Zafira, kamu bisa ngaji? Kamu pengen ngaji di sini? Ayo, ayo sini. Nah, sini. Teman-teman sini. Ya, sini. Sini ya, sini. Duduk dekatnya Pak Nur sini. Nah, kamu bisa ngaji surat apa? Al-Fatihah bisa? Oh ya, coba ya, pakai mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan untuk Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa syukrulillah, dan kita berterima kasih kepada Allah. Pagi hari ini kita semuanya masih dihidupkan oleh Allah, bisa bangun dari tidur kita. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya datangnya dari Allah. Anak-anak sekalian, anak muda itu identik dengan kekuatan. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang guyon. Di apel ini kita melatih 3 hal: tertib, peduli, santun. Tertib duduknya, peduli sikap dan pendengarannya, sehingga ketika saya tanya dipastikan bisa menjawab meskipun belum 100% benar, tetapi bisa nyambung. Santun itu artinya ketika berucap, berkata dengan cara yang enak. Baik anak-anak sekalian, pagi hari ini sebelum saya melanjutkan tentang ta'lim muta'allim, yaitu adab menuntut ilmu, biar ilmu kita ini
lebih panjang daripada usia kita. Ini ada teman kalian Jovanka, kelas 9 apa Jovanka? 9C, mau membacakan surah Ad-Duha. Diperhatikan, didengarkan, kalaupun kalian hafal dibacakan bareng-bareng. Baik, mari kita buka surah Ad-Duha. Ta'awud, bismillah, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nudaw wa hudaw wa rahman. Allahumma zakkirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Ya, boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih Jovanka. Anak-anak sekalian, hari ini tadi kita baca surah Ad-Duha.
Nanti mungkin ada 1, 2 yang saya tes. Kalau tidak bisa maka membaca surah Ad-Duha. Yang sudah bisa membaca surah Ad-Duha menerjemahkan surah Ad-Duha. Yang sudah bisa menerjemahkan surah Ad-Duha, saya suruh menerangkan tafsirnya surah Ad-Duha. Kenapa pertanyaan itu terus sampai dalam? Karena anak-anak sekalian, sedalam-dalamnya ilmu itu harus didasari dengan adab. Apa? Sedalam-dalamnya ilmu harus didasari dengan adab. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim disebutkan wa kana yushawiru ashabahu fi jama'il umur. Beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushawiru, selalu bermusyawarah, ashabahu, bersama dengan sahabatnya. Jadi anak-anak sekalian, orang-orang Islam yang hidup bersama dengan Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah, itu namanya apa? Sahabat. Jadi kalau saya tanya, siapa itu sahabat? Siapa itu sahabat? Orang Islam yang hidup bersama dengan Rasulullah, itu sahabat. Kalau hidup setelah Rasulullah, tidak menangi dengan Rasulullah, itu namanya tabi'in. Tabi'in itu berasal dari kata taba'a, yang mengikuti. Jadi sahabat tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan sahabat, tetapi ketemu dengan tabi'in. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in. Jadi ada sahabat, yaitu yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian berikutnya tidak bertemu dengan Rasulullah tetapi bertemu dengan sahabat, namanya generasi tabi'in. Tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan sahabat, yaitu tabi'ut tabi'in. Ya. Rasulullah itu pernah matur seperti ini, saya itu rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat kaget, ya Rasul, bukankah kita ini adalah sahabat-sahabat, saudara-saudara engkau? Maka katanya Rasulullah, tidak, engkau ini sahabat-sahabatku. Engkau ini orang yang hidup bersama dengan aku, sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku itu adalah orang yang hidup sepeninggalanku, yang hidup setelah aku, yang hidup setelah aku meninggal dunia. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Itu adalah saudara-saudaraku. Itu yang dirindukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita yang duduk di sini beragama Islam, beriman kepada Nabi, padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka itu yang dirindukan oleh Rasulullah. Makanya yang tenang ketika duduk, apalagi mendengarkan sirah-sirah Nabi, yang tenang, karena kitalah yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan. Wa kana yusawiru ashabahu fi jami'il umur. Para sahabat itu, siapakah sahabat tadi? Siapa sahabat? Orang yang hidup bersama dengan Rasulullah itu punya kebiasaan bermusyawarah. Hatta hawa ijal bait,
hingga urusan rumah tangga mereka bermusyawarah. Tidak hanya urusan masyarakat, tetapi urusan rumah tangga mereka bermusyawarah. Qala Ali. Siapa yang berkata? Ali. Karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi doa untuk Ali itu anak-anak sekalian, karamallahu wajhah. Kalau ada kalimat karamallahu wajhah berarti itu untuk siapa? Ali. Siapakah Ali? Sahabat Rasul. Iya, siapakah Ali? Menantu. Siapakah Ali? Iya, menantu sudah, sahabat Nabi sudah. Siapakah Ali? Khalifah keempat. Siapakah Ali? Menantu sudah, sahabat sudah, khalifah keempat sudah. Sepupu, bukan sepupu. Anaknya pamannya Rasulullah. Qala Ali karamallahu wajhah. Perhatikan anak-anak, kenapa Ali itu mendapatkan julukan karamallahu wajhah, semoga wajahnya diberkahi, dimuliakan. Karena Ali tidak pernah melihat apa yang tidak berhak dia lihat, termasuk auratnya sendiri. Itu Ali. Sehingga Ali kalau mandi tidak pernah telanjang bulat, pakai basahan. Jadi kalau mandi misalkan pakai sarung, sarungnya basah, setelah basah diganti ya, kemudian diambil sarungnya yang basah tadi. Sampai seperti itu, sehingga kemudian Ali itu mendapatkan julukan karamallahu wajhah, yang sekarang mungkin sangat susah. Teknisnya seperti apa? Wallahu alam, tidak tahu. Ya, kalau saya bisa menceritakan berarti saya ngintip ketika Ali mandi. Itu Ali mendapatkan julukan karamallahu wajhah. Apa katanya Ali? Mahalaka amruun an musyawaratin. Tidak akan hancur kesalahan yang dimusyawarahkan. Meskipun masalah pribadi, ketika dimusyawarahkan boleh jadi itu menjadi pelajaran bersama. Contoh, perempuan itu kalau libur rata-rata berapa hari? 7 hari. Ada sahabat Nabi itu yang libur itu sampai belasan hari dan tidak selesai-selesai. Itu masalah pribadi. Maka apa yang terjadi? Ditanyakan, dimusyawarahkan kepada Nabi. Maka katanya Nabi, kalau itu melewati masa biasanya, biasanya 7 hari, ternyata 8 hari masih keluar, 9 hari masih keluar, 10 hari masih keluar, 1 bulan masih keluar, maka wajib sholatnya setelah melewati waktu biasanya. Setelah 7 hari, kalau 8 hari masih keluar, dibersihkan, tetap sholat. Dari mana keputusan itu? Setelah melewati musyawarah. Sekarang saya murojaah materi yang kemarin di masjid hari Rabu, hari Selasa. Ada sahabat Nabi yang ketika bermusyawarah mengusulkan untuk menahan musuh yang datang ke Madinah dengan cara membuat parit.
Jangan penjawab, saya akan tunjuk salah satu. Ya. Saya akan tunjuk salah satu. Yang laki apa yang perempuan? Yang laki. Yang laki apa yang perempuan? Yang perempuan. Laki. Baik. Laki perempuan? Sana perempuan katanya. Laki. Baik. Sekarang yang pertama laki. Saya akan melihat yang paling siap. Yang paling siap itu adalah yang paling ceria. Yang paling ceria itu adalah yang paling banyak jiwa-jiwit temannya kiri kanan, suka goda temannya. Nah, yang ketahuan mata saya, mungkin ada beberapa yang tapi tidak ketahuan mata saya. Tadi kelihatannya senang sekali. Ada siswa yang namanya A, belakangnya N, tengahnya ada W-nya. Ya, pas saya awal duduk tadi kayaknya ceria sekali. Ada selain Azwan, ada nggak yang namanya A, belakangnya N, ada W-nya? Tengahnya ada W-nya. Hanya Azwan. Baik, Azwan, berdiri di situ. Jawabannya apa, Azwan? Jangan lihat bawah, yang bawah jangan bergerak lisannya. Siapa? Nama sahabatnya siapa? Pokoknya ketahuan ngasih tahu, saya kasih hadiah double. Apa? Tidak tahu. Sini. Yang perempuan. Sekarang bulan 10 tanggal 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Siapa nama sahabatnya? Salman Al-Farisi. Tepuk tangan ya untuk Az-Zahra. Duduk sini aja. Kalau ada tempat duduknya sebelah saya. Azwan hafal Ad-Duha? Ad-Duha hafal? Ya, Hafal ya? Hafal. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhirati khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarza alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fada wa wajadaka ailan fa'ana fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Ya, kembali duduk Azwan. Ad-Duhanya sudah hafal, berarti nanti tinggal terjemahannya hafal enggak? Enggak. Baik, nanti nulis terjemahannya. Jadi sahabat Nabi yang memberikan usul untuk dibangun parit itu siapa tadi? Salman Al-Farisi. Jadi anak-anak sekalian, mari kita mengenal sahabat-sahabat di sekitar Nabi, karena itu orang yang paling barokah. Jangan hanya mengenal siapa yang terkenal sekarang, Atta Halilintar, Nik itu siapa? Artis. Baik. Kemudian berikutnya
Ada lagi sahabat Nabi yang kayanya itu melebihi 7 turunan. Kalau sekarang itu kan yang terkenal kaya 7 turunan, ini melebihi 7 turunan. Tidak bisa miskin, pingin miskin tidak bisa. Siapa itu? Selain Utsman, Utsman kaya. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya dan bosan menjadi orang kaya, pingin miskin tapi tidak bisa. Abdurrahman bin Auf itu sejak di Mekah itu sudah menjadi orang kaya. Kemudian hijrah ke Madinah karena keimanannya, mengikuti sahabat yang hijrah, seluruh kekayaannya ditinggal, tidak punya apa-apa. Keluarganya tidak mau diajak, ditinggal. Rumahnya tidak bisa diajak, ditinggal. Hartanya semuanya ditinggal. Sehingga apa yang terjadi? Sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf itu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa kecuali baju yang dipakai. Maka hebatnya Nabi, ketika sahabat-sahabat muhajirin itu sampai di Madinah dipersaudarakan dengan sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf kebetulan orang yang sudah pernah kaya dipersaudarakan dengan orang yang kaya di Madinah. Maka apa katanya saudara barunya di Madinah tadi? Wahai saudara baruku, saya punya rumah 2, pilih salah satu yang kamu sukai, ya, suruh milih yang paling disukai. Kalau sekarang kita hijrah di suatu tempat, kemudian dipersaudarakan dengan saudara baru. Wahai saudara baruku, saya punya 2 mobil. Satunya mobil Chery, satunya mobil Pajero. Kamu pilih yang mana? Silakan kamu pilih. Pilih yang Chery ya Pajero? Yang Chery ya. Maka yang ditawarkan Abdurrahman bin Auf seperti itu. Yang kedua, saya punya 2 kebun. Kira-kira kebun waktu itu kebun apa? Kurma. Ya, di Madinah tidak ada sawit, kurma. Silahkan kamu pilih yang kamu sukai, ambil 1. Tidak berhenti di situ. Dan saya punya 2 istri. Ini benar. Saya punya 2 istri. Kamu lihat dua-duanya. Mana yang kamu sukai, saya ceraikan biar kamu bisa menikahi. Sudah? Maka dari penawaran tadi, Abdurrahman bin Auf ternyata tidak menerima semuanya. Apa yang diminta Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan saya jalan ke pasar. Oh, ternyata Abdurrahman bin Auf ini seorang pedagang. Jadi tunjukkan saya ke pasar. Maka ketika nyampe di pasar, pada waktu itu pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang culas, orang-orang yang licik di dalam berdagang. Ada yang timbangannya dikurangi, ada yang kualitas barangnya disembunyikan cacatnya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar, dia menawarkan cara berdagang dengan cara Islam. Takarannya ditepatkan, bahkan dilebihkan. Ketika ada barang yang ia jual dan itu ada cacatnya, diterangkan barang ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, harganya ini. Sehingga orang-orang yang beli lewat perantara Abdurrahman bin Auf merasa nyaman karena tidak takut
Hari yang pertama jadi kuli panggul, begitu berikutnya sampai menjadi juragan, Abdurrahman bin Auf. Maka ia menjadi kembali kaya. Ketika dia kaya, katanya Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, menikahlah. Akhirnya kemudian pada suatu hari Abdurrahman bin Auf tampil tidak seperti biasanya, rambutnya kelimis, bajunya sangat rapi. Katanya Rasulullah, wahai Abdurrahman, mau kemana kamu? Saya mau menikah ya Rasulullah. Maka katanya Rasul, wulim walau bisya, ya, walimahlah, ya, meskipun hanya dengan seekor kambing. Maka setelah menikah semakin kaya Abdurrahman bin Auf, bosen. Di Makkah dia kaya, di Madinah dia kaya, bosen, pengen jadi miskin. Maka ketika pengen jadi miskin, mungkin Abdurrahman bin Auf berdoa. Pada suatu kesempatan kemudian dia menemukan cara menjadi miskin. Wah, ini pas ini. Kalau kita kan yang sibuk sekarang cara menjadi kaya. Abdurrahman bin Auf cari cara menjadi miskin. Ada kesempatan, wah kesempatan emas ini. Apa? Ada petani kurma yang memiliki kebun yang sangat banyak, dan ternyata kurmanya itu busuk semuanya. Maka apa katanya Abdurrahman bin Auf, wah ini kesempatan ini, tak beli semuanya dengan harga tinggi kurma yang busuk tadi. Tidak mungkin saya bisa jual, maka ini jalan saya menjadi miskin. Dibeli seluruh kurma yang busuk itu, petani-petani semuanya dibeli semua. Maka apa yang terjadi? Ketika kurma busuk itu sudah ada di tangan Abdurrahman bin Auf, ada penyakit aneh yang tidak ada obatnya, kecuali obatnya itu dengan memakan kurma busuk. Nggak jadi tambah miskin, malah tambah kaya. Abdurrahman bin Auf, ya. Makanya anak-anak sekalian, taat kepada Allah itu tidak menghalangi kita menjadi kaya. Pengen jadi kaya silakan, jadi miskin silakan. Karena sahabat itu kaya dan miskin itu pilihan. Ada yang memilih hidupnya menjadi miskin, ada yang memilih hidupnya menjadi kaya. Semuanya sama-sama mulia. Siapakah sahabat yang memilih menjadi miskin? Siapa? Tetapi tidak bisa. Siapa yang memilih menjadi miskin dan ditakdir Allah menjadi miskin? Baik. PR ini saya berikan kepada anak yang paling siap menerima PR. Cari sahabat yang siap menjadi miskin dan ditakdir oleh Allah menjadi orang miskin. Mata saya tadi tertuju ke satu nama, ya. Kebetulan ke satu nama yang depannya tadi A sama N, ada W-nya. Ini depannya N, belakangnya M. Depannya N, belakangnya M. Selain Nizam ada? Selain Nizam ada? Depannya N, belakangnya M. Naam, ada yang namanya Naam. Niam ada? Naim ada, namanya Naim? Kalau siswa tidak ada ya. Baik, berarti Nizam ya. Nizam PR-nya cari sahabat Nabi yang memilih hidupnya menjadi orang miskin dan ditakdir Allah menjadi miskin. Ya. Baik, saya lanjutkan satu. Kila
Kila itu berasal dari kata kola. Kalau kola tadi apa? Berkata. Kalau kila dikatakan. Rajulun tamun wa nisfu rajulin wala say'in farrajulu man lahu ra'yun sa'ibu wa yushawiru. Ya. Lelaki sejati. Ya. Rajulun tamun itu adalah lelaki sempurna atau lelaki sejati. Wanisfun, dan laki-laki setengah, ya. Laki-laki tetapi setengah laki-laki. Dan yang berikutnya, wala syai'a farrajulu man lahu ra'yu sa'ibu yushawiru, dan laki-laki yang tidak berarti, ya. Laki-laki sejati, ya, adalah laki-laki yang dia itu mau bermusyawarah dan dia punya pendapat. Itu laki-laki sejati. Jadi laki-laki itu fisiknya laki-laki, tetapi sikapnya tidak laki-laki. Karena laki-laki itu ar-rijal qawwum, ya, rijal itu adalah pemimpin. Maka laki-laki sejati adalah laki-laki yang suka bermusyawarah dan dia punya pendapat. Artinya otaknya itu ada isinya untuk digunakan berdiskusi. Ini menurut kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian yang kedua, laki-laki tetapi setengah, ya. Fisiknya laki-laki tetapi kualitas laki-lakinya setengah. Siapa itu? Laki-laki setengah itu adalah laki-laki yang dia otaknya ada isinya, tetapi dia tidak mau bermusyawarah, hidupnya sendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, seakan-akan dia superhero, semuanya bisa dia lakukan sendiri. Ketika mau mati dia pesan kepada penjaga masjid, "Pak, besok jam 1 tolong diumumkan saya sudah meninggal." Seminggu sebelumnya dia sudah menggali kubur, sudah beli batu nisan. Dia lupa ketika dia minta tolong penjaga masjid, dia juga butuh orang lain. Maka orang laki-laki yang setengah itu adalah orang yang otaknya ada isinya tetapi tidak mau bermusyawarah, tidak mau bergaul dengan orang lain. Atau dia mau bergaul dengan orang lain tetapi otaknya tidak ada isinya. Kenapa? Dia tidak cinta ilmu, dia tidak mau belajar. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga tadi yang setengah laki-laki, sedangkan laki-laki yang tidak berarti, laki-laki tapi tidak ada gunanya, adalah orang yang otaknya tidak ada isinya karena tidak suka ilmu dan dia juga tidak mau bermusyawarah. Maka anak-anak sekalian, penghuni surga itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu adalah orang yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, wal jamaah, dan dia suka berkumpul, dia suka bermusyawarah. Sehingga kalian ketika masuk gerbang di sini, kalian semuanya adalah keluarga. Keluarga itu saling menjaga, saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli. Itu keluarga. Sehingga sangat tidak dibenarkan ketika kemudian ada satu orang dolim menjaili yang lain.
namanya Salman. Ayahnya ribut. Ketika dipanggil, "Bud, ribut." Tidak boleh manggil nama orang tua. Ketika temannya ke masjid, naruh sepatu dengan sangat rapi, tempatnya ingat, waktu keluar sepatunya tidak ada karena dipindah tempatkan sama yang lain. Tidak boleh satu sekolah bertengkar, gelut, karena gelut bertengkar itu ada tempatnya. Di mana? Di ring tinju. Sekolah ini tidak ada ringnya sehingga tidak diperkenankan untuk gelut. Maka ini anak-anak sekalian, taklim muta'allim ini adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita agar ilmu kita itu barokah. Maka pembelajaran hari ini di dalam menuntut ilmu perlu yang namanya kebersamaan, perlu yang namanya musyawarah. Kecuali ketika ujian, karena ujian itu yang dinilai itu personal kalian. Kalau kalian kerjasama itu tidak menggambarkan personal kalian masing-masing. Tapi kalau untuk yang lain, belajar kelompok dan sebagainya bersama-sama. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga manfaat dan barokah ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.